Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah, sahabat komunitas santri ofisial, komunitas terapi gratis asam lambung yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar hari ini, Ibu dan Bapak? Sehat tentunya ya. Setelah kemarin Ibu dan Bapak menyimak materi terapi yang pertama, yaitu untuk pengenalan saja, pengenalan dan testimoni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Kemudian juga pengenalan awal tentang kecemasan, itu ada apa saja sih cemas itu. Nah, kemarin sudah tahu ya di materi pertama. Dan yang materi kedua, hari kedua kemarin Ibu dan Bapak juga, sahabat komunitas semua juga sudah menyimak tentang penyebab asam lambung, dan juga solusinya. Kemarin sudah disampaikan oleh sahabat komunitas kita, yaitu Bapak Purwanto, di mana Pak Purwanto juga adalah salah satu mentor saya dulu. Dulu saya asam lambung dan anxiety. Nah, di samping itu Bapak Purwanto adalah seorang herbalis dan juga mentor Tibunagawi, pengobatan Tibunagawi. Ibu dan Bapak semuanya yang dimuliakan Allah. Memasuki materi yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini saya ingin memberikan satu treatment terapi kepada Ibu dan Bapak semua yang berkaitan dengan hati dan pikiran. Nah, gimana terapi ini kecenderungannya itu mengolah hati kita semua, Ibu dan Bapak semua, sahabat-sahabat semua. Bagaimana kita bisa mengelola hati kita itu, dimana saat ini sedang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berupa asam lambung ataupun yang disertai kecemasan berlebih, ketakutan berlebih, di mana rata-rata ketakutan di sini, kecemasan di sini adalah sebuah sebuah letusan, yaitu sebenarnya abrasion atau letusan dari berbagai macam masalah. Yang sebenarnya sudah menumpuk lama. Jadi kecemasan ini, Ibu dan Bapak semuanya, kecemasan ini bukan datang tiba-tiba ya, bukan ujuk-ujuk datang terus Ibu dan Bapak semua cemas, enggak. Nah, maka dari itu Ibu dan Bapak semuanya, pada kesempatan materi yang ketiga ini, saya mau berbagi sebuah teknik terapi untuk membongkar masalah yang sebenarnya apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti di materi ketiga ini ada PR nanti ya. Nah, jadi di sini namanya terapi gali masalah dan terapi bakar masalah. Jadi Ibu dan Bapak semuanya menggali masalahnya dulu, kemudian bakar masalah itu. Dimana masalahnya adalah bisa jadi adalah sebagai akarnya. Nah, jadi gini, kenapa kawan-kawan kita ya yang di Facebook ya, grup asam lambung, grup anxiety, grup psikosomatis, itu kan banyak banget ya. Di sana mereka banyak yang mengeluh sudah bertahun-tahun, ada yang tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahkan kita punya sahabat komunitas juga di komunitas santri ofisial ini, Pak Yatiman namanya. Itu beliau mengatakan, bercerita pada kami, itu beliau sudah menderita anxiety, kecemasan ini sudah 20 tahun, Masya Allah. Kemudian kemarin kita kasihkan treatment juga, terapi. Nanti insya Allah terapi keempat atau kelima nanti ya. Nah, atau keempat atau kelima. Terapi yang besoknya lah. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu semuanya coba sekarang dilihat ke belakang. Kenapa Ibu dan Bapak semuanya saat ini merasa cemas dan takut? Nah, ini harus dicari
akar masalahnya. Coba ibu dan bapak semuanya melihat ke belakang 3-4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Nah, coba ibu dan bapak semuanya teliti, apakah ibu dan bapak semuanya mempunyai satu kejadian, mengalami kejadian itu yang melibatkan emosi atau pikiran itu sampai melibatkan dengan keras. Mungkin sangat sedih sekali, mungkin sangat takut sekali, mungkin sangat kecewa sekali, sangat marah sekali, sangat dendam. Nah, coba ditarik ke belakang ibu dan bapak semuanya. Bagi yang ibu, coba diteliti. Bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun yang lalu. Apakah pernah melakukan satu kesalahan besar kepada suami? Atau yang bapak, apakah pernah mengalami satu kejadian mengecewakan atau dendam atau marah sama istri? Jadi yang pertama silahkan ibu dan bapak semuanya itu digali satu persatu. Yang pertama itu mencari masalah, bisa jadi kecewa, bisa jadi kemarahan, bisa jadi sakit hati, bisa jadi dendam yang berasal dari pasangan masing-masing, istri ataupun suami. Silahkan dikorek-korek. Barangkali di situ ada sesuatu yang salah, ada yang salah dengan ibu ataupun bapak. Mungkin yang ibu dengan suami itu pernah melakukan satu kedurhakaan atau melakukan dosa, atau juga ibu pernah disakiti oleh suami. Itu pun juga bapak, apakah pernah melakukan tindakan dan perbuatan yang sangat menyakitkan bagi istri. Nah, di sini coba dicari. Mungkin pernah mengalami KDRT atau apa, silakan, atau satu perdebatan, satu perselisihan antara suami dan istri. Coba dicari, digali, kemudian nanti caranya jangan cuma diingat-ingat ya ibu dan bapak semua. Jadi nanti ibu dan bapak siapkan kertas buku kayak gini. Itu nanti ditulis misalnya pakai pensil kayak gini. Di halaman pertama mungkin ditulis di sini gini. Nah, halaman pertama ditulis kejadian tidak menyenangkan dari istri atau suami. Kemudian di poin saja 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa. Nah, gini. Nah, jadi kayak gini ya ibu dan bapak. Kejadian tidak menyenangkan yang didapat dari istri atau suami. 1, 2, 3. Ditulis. Kenapa ditulis? Karena ingatan kita sebagai manusia itu kadang lupa. Namun ketika sudah ditulis ini insya Allah ingat. Ketika lupa tinggal baca. Ditulis. Kalau ada 1 hal, 2 hal ditulis. Ini tujuannya bukan untuk mengungkit-ungkit ya, bukan untuk mengungkit-ungkit kejadian yang sudah terjadi, akan tetapi ini untuk menggali, mencari akar masalah. Makanya ini adalah treatment gali masalah dan nanti bakar masalah. Nah, bakar masalahnya seperti apa? Nanti di akhir sesi nanti ibu dan bapak akan saya arahkan mau diapakan catatan. Kemudian yang kedua, ini kan dari pasangan ya, istri atau suami. Kemudian yang kedua ditulis juga kejadian tidak menyenangkan dari orang tua atau mertua. Ini ya bukan. Ditulis juga, dicari, diingat-ingat apakah pernah mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan dari orang tua atau mertua. Nah, mungkin pernah terjadi apa istilahnya, perselisihan hebat, perbedaan atau pertengkaran hebat antara orang tua dengan anak, atau antara anak menantu dengan mertua. Pernah menyakiti, mungkin pernah bicara sampai mertua atau orang tua kita menangis sakit hati, atau sebaliknya orang tua kita atau mertua kita pernah memarahi kita sehingga kita sangat sedih sekali, sangat kecewa sekali, sangat marah sekali.
sifatnya sampai dendam, atau sifatnya sampai kita marah, sedih, sakit hati, kan ada dendam. Ditulis baik yang tadi dari pasangan ataupun dari orang tua ataupun mertua. Ditulis ya. Misalnya ada 1 poin. 1, 2, 3. Nah, misalnya 1, 2, 3 di sini ditulis 1 misalnya. Pernah dijelek-jelekan oleh mertua. Pernah dikejar-kejar atau ditarget-target oleh orang tua atau mertua segera mempunyai anak misalnya. Karena mungkin ibu dan bapak menikah belum punya anak beberapa waktu, kemudian dikejar-kejar oleh orang tua atau mertua. Kamu kok belum punya anak, kamu kok belum punya anak. Nah, atau mungkin kejar-kejar, dipermasalahkan kenapa nggak kerja. Kamu kok nggak kerja, kamu kok nggak kerja. Kemudian bisa jadi juga dibanding-bandingkan dengan saudara yang lain. Kamu ini gimana, anak gimana, itu loh kakakmu ini dia udah sukses gini, kamu kok jadi pengangguran, kamu kerjanya cuma gini enggak. Nah, dan lain sebagainya. Jadi yang sifatnya di sini adalah baik itu kejadian tidak menyenangkan dari pasangan suami atau istri ataupun dari orang tua ataupun mertua. Ini kejadian ini yang sifatnya menyedihkan, bikin kecewa, bikin bahkan dendam atau marah. Nah, itu silahkan nanti diingat. Yang ingat saja, yang nggak ingat nggak usah. Kemudian yang selanjutnya, jadi yang nomor 3 itu coba ditulis juga kejadian tidak menyenangkan dari saudara atau teman. Ini ya, ini tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga nih, dari saudara atau teman. Silahkan ditulis satu persatu. Ingat-ingat, mungkin pernah berkelahi dengan teman, mungkin pernah bertengkar debat dengan saudara, terjadi perebutan misalnya warisan. Nah, ini rentan sekali ya ibu dan bapak semua. Nah, ketika ibu dan bapak semua berebut warisan, tinggalan orang tua atau kakek nenek, simbah, kemudian terjadi perdebatan, perebutan tinggalan warisan, kemudian ada yang nggak terima, ada yang terima. Nah, di sini nanti pasti terjadi pertengkaran, terjadi perdebatan. Nah, itu coba ditulis juga. Dalam rangkanya bukan mengangkat aib ya, tapi ini nanti masalah ini nanti akan kita bakar seperti apa? Akan kita bakar, akan kita terapi, karena hal-hal ini, kejadian yang tidak menyenangkan ini, ibu dan bapak semuanya, itu sangat menyita pikiran ibu bapak, sangat menyita hati ibu dan bapak, menyita ruang hati ibu dan bapak semuanya. Nah, bisa dibayangkan ibu dan bapak semua. Contoh ini, kenapa ini penting sekali? Contoh ini saya mengangkat, ini ada garam ya ibu dan bapak. Ini garam ini beratnya ini sekitar setengah kilo, 300 gram, setengah kilo ini ya ibu dan bapak. Ini setengah kilo, 500 gram. Ketika garam ini ibu dan bapak ibu dan bapak coba saja, sekarang bisa dipraktikkan. Ibu dan bapak punya satu masalah, yaitu adalah mengangkat beban masalah seberat 500 gram. Ini kan. Ketika ibu dan bapak semua mengangkat kayak gini, 1 detik, 2 detik masih kuat, 3 detik, 2 detik, 1 menit masih kuat, 2 menit masih kuat, 3 menit, 10 menit masih kuat. Tapi coba ketika ibu dan bapak semua menahan beban seperti ini 1 jam, kira-kira 1 jam ini baru berapa menit ini? Sudah terasa agak pegel. Nah, ini baru satu masalah, angkat satu masalah dan ditahan lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ini baru satu masalah. Sementara ketika ini, satu masalah ini, ibu dan bapak semuanya menahan masalah emosi atau masalah pikiran, ditahan bertahun-tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, atau 15 tahun. Betapa beratnya menahan beban problem pikiran dalam pikiran ibu bapak atau dalam hati ibu dan bapak. Misalnya ini dendam, pemarah, kecewa, ditahan 1 jam, 2 jam mampu, 1 tahun, 1 jam, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, inilah akan rapuh, lama-lamanya akan rapuh. Belum lagi ketika ini beban ini ditambah lagi dengan beban yang lain,
ditambah beban yang lain misalnya. Ini beban sudah numpuk, tambah beban lah, tambah beban yang lain, tambah beban yang lain. Selama 10 tahun ibu dan bapak semuanya mengumpulkan ratusan masalah, ratusan beban yang ibu bapak semuanya tahan, kepala, di pikiran, di hati, ditahan. Nah akhirnya apa? Ininya masih tetap segini beratnya. Ketika nggak nambah, ketika nambah ini semakin berat, semakin berat, semakin berat. Nah kemudian penyangganya ini, pikiran ibu dan bapak semuanya ini lama-lama nggak kuat. Ketika ini sudah nggak kuat, maka apa? Akan terjadi apa? Akan terjadi yang namanya letusan emosi atau letusan pikiran. Karena apa? Sudah tidak kuat menahan beban pikiran. Nah, sudah bruk, roboh. Nah, kerobohan tiang penyangga pikiran inilah yang dinamakan letusan pikiran atau letusan emosi yang sudah ibu bapak semuanya tahan. Nah, jadi kenapa tadi saya minta ibu dan bapak semuanya tulis? Ini untuk mendata problem apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran ibu bapak, sahabat semua, sahabat komunitas. Problemnya apa? Nah, kemudian yang terakhir itu ditulis juga kejadian yang tidak menyenangkan dari orang lain. Tadi kan saudara atau teman. Orang lain di sini bisa dijadikan satu sih dengan saudara atau teman. Tapi kecenderungan orang lain di sini adalah tidak ada kedekatan emosi ya. Nah, orang lain. Coba dicatat. Kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan, yang dialami, didapatkan dari orang lain. Nah, satu contoh ini pengalaman saya. Dulu saya saat mengalami posisi sama dengan ibu dan bapak saat ini, saya sedikit cerita. Dulu saya pernah di statement atau dijudge oleh orang lain lah. Saya katakan orang lain. Oh, Pak Munawir ini sakitnya karena disantet. Oh, Pak Munawir ini sakitnya karena disihir. Oh, Pak Munawir ini ditarget nanti harus tumbang dan gini. Masya Allah, astagfirullah, na'udzubillah. Pada saat itu saya sempat punya keyakinan, oh iya, saya memang diguna-guna saya disantet, saya diginikan sama orang lain oleh dukun, oleh tukang santet, dukun santet dan sebagainya. Ibu dan bapak semua. Nah, ketika hal ini ibu dan bapak semuanya sampai menjadi keyakinan, nah ini nanti akan memperberat kondisi ibu dan bapak semua. Jadi dalam pikiran ibu dan bapak semuanya yang ada adalah saya disantet, disihir ini, disihir itu dia. Nah, akhirnya apa? Bapak punya keyakinan baru bahwa bapak ibu dan bapak semuanya disihir, disantet oleh orang, diguna-guna oleh orang, beban pikiran semakin berat. Nah, penyakit asam lambung, anxiety-nya, kecemasannya nggak sembuh-sembuh, semakin numpuk. Nah, coba ditulis. Adakah ibu dan bapak semuanya di antara sahabat-sahabat komunitas ini yang pernah dijudge oleh orang, siapapun itu orangnya, baik itu dia mengatasnamakan dukun, atau dia itu seorang peruqyah, atau dia itu seorang ustaz, ataupun dia mengaku seorang kiai, kemudian mengatakan pada ibu dan bapak semuanya, bapak ibu dan bapak semuanya kena santet nih, ya santet ini orangnya, ini harus dikasih tumbal burung gagak hitam, harganya 10 juta, nanti belinya harus di Malang dan sebagainya. Nah, itu nggak usah diyakini. Sebenarnya santet itu tidak ada ibu dan bapak semuanya. Yang ada hanyalah program pikiran ibu dan bapak semuanya. Karena ibu dan bapak semua percaya, nah kepercayaan negatif itu yang merusak fisik ibu dan bapak. Nah, maka dari itu cukup semuanya dihapuskan dengan keyakinan sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada segala sesuatu itu kecuali hanya Allah yang mempunyai daya dan kekuatan luar biasa. Nah, ibu dan bapak semuanya ditulis satu persatu, 1, 2, 3, 4. Oh, pernah dikatakan oleh si A, saya disantet, saya diguna-guna. Nah, ini ditulis semua ya. Nah, di